Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Krisnawati, NIM 2287203003. Saya dari Universitas Nurul Huda, dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang diampu oleh Bapak Kafid Ismail. Di video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul kas dan rekonsiliasi bank. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita membahas kas terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kas? Kas adalah aset keuangan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Kas dapat disimpulkan bahwa seluruh aset keuangan perusahaan, baik secara tunai maupun dana yang disimpan di bank dalam bentuk deposito yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Di dalam akuntansi terdapat dua jenis kas. Yang pertama, kas kecil atau petty cash, dan yang kedua, kas di bank atau kas in bank. Yang pertama kita akan membahas kas kecil atau petty cash. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan yang relatif kecil. Di dalam kas kecil terdapat tujuan. Apa itu tujuan kas kecil? Tujuan kas kecil yaitu untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan yang relatif kecil dan mendadak. Selain untuk membiayai kegiatan yang relatif kecil, kas kecil juga berfungsi sebagai mempermudah pekerjaan bendahara. Kenapa disebut mempermudah? Karena kas kecil bisa dapat menalangi kegiatan perusahaan yang bersifat mendadak, kemudian yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut. Di dalam kas kecil terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada metode imperes. Apa sih metode imperes? Metode imperes adalah metode pencatatan yang hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi keuangan perusahaan. Kemudian, jika kas kecilnya sudah habis, maka dilakukan pembukuan secara tertulis, melihat bukti transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada metode fluktuasi. Metode fluktuasi biasanya disebut dengan sistem yang menetapkan kas kecil sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu ada metode sistem dana tetap. Apa sih metode sistem dana tetap itu? Metode sistem dana tetap adalah sistem pembukuan kas kecil dengan cara menetapkan besaran saldo kas yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Metode pencatatan selanjutnya yaitu metode dengan sistem dana tidak tetap. Apa sih sistem dana tidak tetap itu? Sistem dana tidak tetap adalah pembukuan yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Saldo dalam kas kecil ini tidak sesuai dengan jalan transaksi kas yang dibutuhkan. Dengan demikian, nominal saldonya akan berubah pada saat periode sesuai dengan kebutuhan operasional. Dan jenis kas yang kedua yaitu ada kas di bank. Apa sih yang dimaksud dengan kas di bank? Di sini pengertiannya adalah aset perusahaan yang tersimpan di bank dalam berbentuk biliet giro dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Setelah kita membahas jenis-jenis kas, di sini kita akan membahas dari mana sih kas itu, atau sumber penerimaan kas itu dari mana saja, dan selain penerimaan itu ada juga pengeluaran kas itu apa saja sih penyebabnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Di sini kita akan membahas dulu penerimaan kas itu dari mana saja. Nah, dari yang saya ketahui, sumber penerimaan kas itu yang pertama itu hasil penjualan jangka panjang, dan yang kedua hasil penjualan saham, kemudian hasil penjualan barang dagang secara tunai, dan yang terakhir itu hasil dari penerimaan kas berupa sewa atau investasi lainnya. Dan yang kedua akan kita bahas penyebab pengeluaran kas atau kas itu dikeluarkan untuk apa saja sih. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu
kas bisa berkurang atau pengeluaran kas itu bisa terjadi karena yang pertama, pembelian saham atau obligasi, dan yang kedua, pembayaran utang, dan yang ketiga, itu bisa membayar gaji karyawan. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa karyawan atau banyak karyawan. Nah, perusahaan tersebut membayar karyawannya itu ya dari kas tadi, dari penerimaan kas yang sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian atau pencocokan antara data transaksi nasabah dengan bank. Kenapa sih harus dicocokkan? Pasti itu kan ada keselisihan. Nah, penyebab keselisihan tersebut diantaranya, yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan. Maksudnya gimana? Setoran yang dilakukan perusahaan pada akhir bulan sudah dicatat oleh perusahaan, namun oleh pihak bank baru menerima dan mencatat setoran tersebut pada bulan berikutnya. Jadi terdapat perselisihan di antara bulan sebelumnya dan bulan selanjutnya, karena dari bank itu menerima catatannya itu terakhir bulan, sedangkan di perusahaan sudah mencatatnya di bulan tersebut. Penyebab yang kedua yaitu adanya cek yang beredar. Gimana ini maksudnya? Cek yang beredar adalah cek yang dikeluarkan perusahaan telah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran kas pada saat cek tersebut dikeluarkan. Jadi perusahaan ini mencatat ceknya terlebih dahulu, kemudian dari pihak bank itu menunggu nasabah yang membayarnya di bank tersebut. Dan yang ketiga ini pembayaran nasabah via bank. Biasanya kalau perusahaan itu kan memiliki banyak sekali nasabah. Contohnya pada perusahaan dealer atau leasing. Nah, perusahaan tersebut memiliki beberapa nasabah, bisa dibilang lebih banyak, jadi nasabahnya tersebut membayar via bank, ada yang via Alfamart atau yang via Livin gitu kan. Nah, jadi terdapat keselisihan antara nasabah dengan pihak bank. Dan yang terakhir itu adanya biaya jasa atau biaya administrasi. Biasanya kalau kita membayar lewat bank mini itu kan ada biaya administrasinya. Nah, terkadang itu kan termasuk ke dalam cek pembayaran. Nah, jadi bisa menjadi selisih antara bank dan perusahaan tersebut. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.